Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan membuat video tentang menumbuhkan kesadaran sejarah bagi generasi muda. Tentunya video ini akan bermanfaat nantinya, dan terima kasih. Pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme memiliki fokus tersendiri dalam pembelajaran, yakni pada membangun level kreativitas siswa. Kreativitas berguna agar siswa bisa membangun dan mengutarakan gagasan dan diterapkannya di dunia nyata. Fungsi guru pada pendekatan ini adalah sebagai pengarah kebijakan dalam aktivitas pembelajaran yang dilakukan siswa. Bisa dikatakan bahwa pendekatan konstruktivisme adalah aktivitas belajar yang memfokuskan pada keikutsertaan dan pengalaman langsung dalam aktivitas belajar tersebut. Teori belajar konstruktivisme beranjak dari psikologi perkembangan intelektual Beckman yang memandang belajar sebagai proses pengaturan sendiri atau self-regulation yang dilakukan seseorang dalam mengatasi konflik kognitif. Konflik kognitif timbul pada saat terjadi ketidakselarasan antara informasi yang diterima siswa karena struktur kognitif yang telah dimilikinya. Adapun pengaturan sendiri adalah proses internal untuk mencapai ekuilibrasi atau keselarasan yang dilakukan melalui dua fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran yang berasal dari teori belajar kognitif. Tujuan penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi atau materi pembelajaran. Konstruktivisme memiliki keterkaitan yang erat dengan metode pembelajaran penemuan atau discovery learning dan konsep belajar bermakna meaningful learning. Kedua metode pembelajaran ini berada dalam konteks teori belajar kognitif. Konstruktivisme merupakan salah satu cabang yang relatif baru dalam psikologi kognitif yang memberikan dampak penting bagi pemikiran para perancang proses pembelajaran. Para ahli konstruktivisme memiliki pandangan yang beragam tentang isu-isu seputar pembelajaran. Hasil dari proses pembelajaran merupakan kombinasi antara pengetahuan baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Individu dapat dikatakan telah menempuh proses belajar apabila ia telah dapat membangun atau mengkonstruksi pengetahuan dengan cara melakukan penafsiran atau interpretasi baru terhadap lingkungan sosial, budaya, fisik, dan intelektual tempat mereka hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Ya, luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar diberi kelancaran dalam berpikir dan diberi kelancaran dalam berproses. Baik, untuk Pak Ijo, tolong dipimpin doanya ya. Baik, Pak. Ya, silahkan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Ijo. Ya, Pak. Baik ya, kita hari ini belajar sejarah Indonesia. Sebelum kita memulai, tadi kita sudah berdoakan, sekarang kita
menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Karena kita belajar sejarah hari ini, maka perintahkan untuk kalian siswa-siswa Bapak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sugeng, tolong dipimpin ya. Lagu Indonesia Raya, Pak. Iya, lagu Indonesia Raya. Ayo kawan-kawan, mohon diikuti bersama semoga semangat patriotisme kita, nasionalisme kita berkobar. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, Tumpah Sangkal aku berdiri, jadikan tujuanku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, negaraku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Selesai, Pak. Terima kasih ya Sugeng sudah memimpin lagu kebangsaan kita. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Gimana semangatnya, sudah berkobar? Semangat, Pak. Semangat. Mana nih semangatnya? Lebih keras lagi. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Bagus. Mari kita masuk ke materinya. Karena hari ini kita akan membahas tentang kesadaran sejarah generasi muda. Kita akan menumbuhkan ya bagaimana kesadaran sejarah pada generasi muda tersebut. Oke, kita masuk pada pembelajarannya. Sudah siap semuanya belajar? Siap Pak. Sudah dibaca? Sudah Pak. Oh ya, ini tadi Bapak lupa untuk membagikan rencana pembelajarannya ya. Ya Pak. Baca ya. Iya Pak. Hijau, Makasih Pak. Sugeng. Dibaca ya, dipahami nanti. Bapak akan tanya nanti ya. Ya, Pak. Oke, kita masuk di pembelajarannya. Di sini ada sejarah ya. Bapak mau tanya nih sama Pak Ijo. Apa sih sejarah itu menurut Pak Ijo? Menurut saya Pak, sejarah itu adalah peristiwa masa lampau. Ya, kalau Sugeng gimana kalau sejarah? Kalau Sugeng sih, Pak, lebih mengarahnya pada kejadian yang telah terjadi di masa lalu itu, Pak. Ya, semuanya jawaban siswa-siswa Bapak betul. Tapi yang lebih spesifiknya, sejarah itu adalah gambaran tentang peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia, oleh kita-kita ini ya, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis, sehingga sejarah itu mudah dimengerti dan dipahami. Oke, lanjut ya. Di sini ada kita bagaimana cara menumbuhkan kesadaran sejarah generasi muda masa kini ya. Di sini Bapak mau tanya lagi, bagi kalian yang siswa-siswa Bapak sekarang ini, apa sih guna sejarah bagi kalian?
Ada yang tahu? Saya Pak. Sebagai pengajaran kita untuk menghadapi masa yang akan datang, Pak. Ya betul. Bagaimana kalau dengan Pak Ijo? Menurut saya Pak, sebagai pembangkit rasa nasionalisme Pak. Ya bagus, itu sangat betul sekali untuk kedua-duanya ya. Bagus. Bapak sangat menghargai tentang apa yang kalian ketahui tentang sejarah. Kita beri apresiasi dulu ya. Berkenaan dengan guna sejarah, orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya, betul? Betul. Bahwa kenyataannya sejarah terus ditulis orang di semua peradaban dan sepanjang waktu. Sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu. Tetapi bagi mereka yang meragukan hasil peradaban manusia inilah sekelompok orang yang tidak tahu apa guna itu sejarah. Sejarah itu berguna secara intrinsik dan ekstrinsik. Sejarah itu juga berguna sebagai pengetahuan. Dan di sini guna sejarah itu ada dua. Guna sejarah itu ada, pertama itu guna praktis. Di antara guna praktis itu ada dua macam. Itu untuk pendidikan dan untuk pencarian jati diri bangsa ya. Di sini bagi sebagian orang itu sejarah itu dianggap sesuatu yang tidak berguna. Itulah pemikiran orang-orang yang awam gitu. Karena walaupun sejarah ini awam juga sih. Sejarah adalah masa lalu yang harus ditinggalkan karena tidak memberi manfaat apapun bagi kehidupan. Itu bagi seseorang yang tidak meragukan peradaban sejarah. Hal ini terlihat misalnya kan banyak kelompok itu yang memandang sejarah itu sebagai sesuatu yang tidak baik dan ingin melupakan. Nah, kelompok inilah yang menjadi bagian dari masyarakat kita yang oleh sebagian orang itu dianggap sebagai tuna sejarah. Yang kelompok-kelompok ini dengan mudah melupakan masa lalu dan tidak menghargai jejak peninggalan masa lalu dalam berbagai bentuk. Lalu, kelompok ini mengatasnamakan pembangunan dan kemajuan. Banyak peninggalan sejarah dibiarkan atau bahkan dihancurkan demi untuk kepentingan pembangunan itu sendiri. Lalu, hilanglah artefak itu, berarti hilang pula jejak sejarah atau memori yang tersimpan di dalamnya. Tapi jangan khawatir, ada sebagian orang, di sisi lain masih banyak juga yang percaya bahwa sejarah memberi manfaat bagi kehidupan dengan menengok atau belajar sejarah dari masa lalu. Orang berusaha tidak membuat kesalahan yang sama di masa-masa mendatang. Ayo, Bapak akan bertanya, apa sih yang dikatakan Soekarno tentang sejarah? Ada yang tahu? Coba, Sugeng. Dikatakan Soekarno tentang sejarah, jas merah Pak. Jas merah. Kalau Pak Ijo, gimana Pak Ijo? Iya Pak, saya sependapat jas merah. Sekarang Pak Ijo, Bapak tanya nih, jas merah itu apa sih? Jas merah yang dipakai orang-orang itu atau gimana itu? Pengetahuan saya Pak, jas merah itu adalah singkatan Pak dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, betul. Tapi ada juga yang mengatakan sejarah itu adalah guru kehidupan. Patriotisme, nasionalisme. Apa itu? Sugeng? Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu Pak, bagaimana kita mencintai bangsa kita Pak, negara kita Pak. Ya, bagus. Pak Ijo, Iya Pak, patriotisme. patriotisme itu adalah rasa cinta dan bela negara. Wah,
Semuanya tahu ya tentang nasionalisme dengan patriotisme, sangat luar biasa. Bapak bangga pada kalian ya, sebagai siswa-siswa Bapak yang teladan. Ya, patriotisme dan nasionalisme itu didasarkan pada pengalaman sejarah yang sama yang terbentuk akibat adanya penjajahan. Ada yang tahu nih siapa saja yang menjajah kita? Pak Ijo, Banyak Pak. Bangsa asing satu Pak. aja. Belanda Pak. Belanda, Sugeng. Jepang Pak. Wah, luar biasa. Oke, nah, kita lanjut ya. Ya Pak. Pembelajaran sejarah ini merupakan bidang ilmu yang memiliki tujuan agar setiap peserta didik membangun kesadaran tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau tersebut, masa kini, dan masa depan, sehingga peserta didik sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari bangsa Indonesia ini yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air seperti nasionalisme dan patriotisme tadi yang dapat diimplementasikan dalam berbagai kehidupan baik nasional maupun internasional. Itulah pembelajaran sejarah ya. Iya. Pembelajaran sejarah ini mempunyai peranan dalam upaya membentuk karakter bangsa dan menanamkan nilai budaya. Itulah mengapa sejarah ini penting, dan sejarah ini sangat penting bagi kemajuan bangsa kita. Tujuan pembelajaran sejarah ini menurut ahli adalah untuk menanamkan semangat kebanggaan, cinta tanah air, bangsa dan negara. Maka dari itu sejarah ini sangat penting bagi kita ya, generasi muda masa kini. Lanjut. Dan meskipun sejarah berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun ada cenderungnya bangsa kita kurang peduli terhadap sejarah. Ayo, kenapa bang? Ada yang tahu kenapa bangsa kita kurang peduli terhadap sejarah? Pak Ijo, Kurangnya kesadaran Pak. Sugeng, Gimana tadi Pak? mengapa bangsa kita kurang peduli terhadap sejarah? Kenapa? Karena sejarah ini membosankan atau kayak gimana? Sepemahaman saya Pak, orang tuh banyak berpendangan bahwa sejarah ini adalah hal yang tidak perlu untuk diceritakan kembali Pak. Jadi Ya itu betul ya. Banyak peristiwa sejarah bangsa ya mulai dilupakan, disangkal, atau bahkan berusaha dihapus dari ingatan kolektif kita. Mengutip pendapat kita lanjut. Di tengah-tengah pergumulan ya pemikiran sejarah seperti itu, kita dihadapkan pada persoalan lainnya, yaitu rendahnya minat generasi muda terhadap sejarah. Ini suatu fenomena ya. Fenomena ini dengan mudah kita temukan dalam praktik pembelajaran. Seperti sekarang ini, gimana perasaan kamu sekarang, Pak Ijo? Kalau belajar sejarah sama Bapak? Wah, sangat menyenangkan Pak. Sugeng. duduk sih Pak. Ya, silakan Sugeng. Menyenangkan Pak, tapi rasa bosannya ada juga Pak. Itu Pak. Ya, itu memang karena sejarah ini berhubungan dengan buku dan cerita. Itu yang membuat sejarah itu membosankan. Waduh. Gawat Pak. Ya. Di sekolah, siswa menganggap pelajaran sejarah sebagai mata pembelajaran yang membosankan dan tidak menarik karena harus menghafalkan peristiwa-peristiwa masa lampau, nama-nama kerajaan, dan angka-angka tahun kejadian. Mata pelajaran sejarah dianggap tidak penting, pelajaran jadul yang ketinggalan zaman dan tidak dapat memberi harapan masa depan. Bagaimana Sugeng? Menurut kamu, kalau dia tidak memberikan masa depan kamu masih mau tetap dalam sejarah? Sugeng? Gimana tadi Pak? Kalau sejarah ini dianggap sebagai pembelajaran yang jadul, tidak bisa memberi harapan masa depan kamu masih mau tetap belajar sejarah? Kalau saya pribadi Pak, saya tidak mau Pak. Karena tidak menjamin masa depan kan Pak, gitu Pak. Nah, ya, kalau menurut kamu, Pak Ijo? Saya juga sependapat Pak. Ya, Bapak pun juga sependapat. Karena kalau tidak memberi masa depan kalian dengan cerah, maka tidak ada gunanya kita belajar sejarah. Maka dari itu kita akan menggali sejarah ini.
yang berguna bagi negara dan bangsa dan masa depan kita juga. Kita lanjut. Sejarah hanya dipandang seperti dongeng untuk generasi ini ya. Sejarah hanya dipandang seperti dongeng menjelang tidur yang menarik cerita pada anak kecil. Itu hanya dongeng tidur bagi anak kecil kalau menurut generasi milenial ini. Generasi milenial yang akrab dengan gadget, yang mempunyai landscape berbeda, yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Ini sangat mempengaruhi ya. Tapi bagaimana sejarah mengikuti perkembangan zaman tersebut? Maka dari itu, pada masa kini, sejarah itu mengikuti landscape generasi sekarang. Yang misalnya generasi sekarang akrab dengan gadget. Sejarah juga menyediakan berbagai fitur-fitur sejarah, buku-buku sejarah, dan perpustakaan sejarah, perpustakaan aplikasi dari perpustakaan tersebut. Dan generasi ini juga bisa diskusi lewat chatting aplikasi, bertanya pada browser, dan menonton tutorial lainnya. Sekarang sejarah sudah mempermudah kalian. Kalian bisa menonton tutorialnya di berbagai sumber, menanyakan pada browser. Misalnya kalian bertanya pada browser, bagaimana sih sejarah ini penting bagi kehidupan? Nanti pasti akan muncul di situ. Sekarang sejarah tidak akan ribet lagi untuk kalian membaca-baca buku, tapi kalian harus tetap membaca dan mendengarkan. Karena itu adalah hakikat sejarah. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Tidak, Pak. Sugeng, pertanyaan kamu gimana? Tidak Pak, tas. Tas ya? Baik, kita lanjut ya. Sejarah itu sebenarnya mengajarkan cara untuk menentukan pilihan ya. Sugeng, kamu pernah berpacaran? Jujur atau bohong Pak? Jujur aja. Pernah Pak. Berapa kali Sugeng? Baru 1 kali Pak. Itu dipilihkan atau kamu yang memilih? Saya milih lah Pak. Wah, itulah sejarah. Menentukan pilihan untuk mempertimbangkan berbagai pendapat. Maksudnya gimana Pak? Sudah nggak jelas Pak. Kamu punyai berapa mantan? Satu ya, ya. Berarti kamu sudah melewati satu sejarah tersebut yang kamu pilihkan, yang kamu pilih. Begitu sudah. Oh iya Pak, ngerti saya sekarang Pak. Ya. Sejarah juga untuk membawakan berbagai kisah. Sejarah maksudnya membawakan berbagai kisah yang menarik. Sejarah dapat mempersatukan. Sejarah itu bukan sekedar nama dan tanggal, tetapi menyangkut penilaian, kepedulian, dan kewaspadaan. Banyak kan kegunaan sejarah juga untuk mengajarkan budi pekerti juga pada kita. Menyangkut penilaian, kepedulian, kewaspadaan. Itu yang mengajarkan kita. Sejarah adalah mata pelajaran juga mengajarkan budi pekerti, karena menimbulkan sikap rendah hati di hadapan kemampuan manusia yang terbatas. Untuk mengetahui betapa luasnya sejarah manusia, sejarah dapat memberikan kearifan bagi pembelajarnya, yang mempelajarinya maksudnya, yang secara singkat dirumuskan oleh buku Histories Make Men Wise. Kalian baca ya, walaupun bahasa Inggris, tapi kalian harus bisa cari translatornya. Iya, Pak. Baik, kita akan lanjut. Sejauh ini tidak ada pertanyaan ya? Tidak, Pak. Bertanyalah. Bapak ini sedang ngomel ini nggak suka juga kadang-kadang ya? Jadi Bapak ngomel. Ya, kalau Bapak ngomel ini kadang-kadang banyak siswa yang bosan. Jadi sejarahnya dianggap tidak menarik, membosankan kan kalau Bapak ngomel terus kalian tidak paham. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silahkan Sugeng. Kan sejarah Pak. Ya, sejarah. Suatu kejadian kita lalui. Ya, Apakah sejarah itu dapat? Ini misalnya saya jatuh cinta sama dia Pak. ya, jatuh cinta ya. Kan sejarah Pak di masa lalu. Apakah sejarah itu dapat dilupakan Pak? Ya, Diri yang terlibat di dalamnya Pak. tentu seperti yang Bapak jelaskan tadi ya.
sejarah itu jangan dilupakan. Bagi sebagian orang, sejarah itu kan dianggap tidak berguna, makanya dilupakan. Makanya kalau sejarah itu misalnya kan sejarah ini dilupakan, maka hilanglah artefak sejarah tersebut, hilanglah jejak-jejak peradaban tersebut. Maka dari itu kita harus terus belajar sejarah dan memperadabankannya, menulisnya. Bagaimana? Sugeng? Jo, Sugeng, gimana? gimana Jo? Oke. Oke Pak. Oke ya. Kalau Pak Ijo, mau tanya nggak Pak Ijo? Kalau saya sudah jelas semua, Pak. Sudah jelas ya Pak Ijo? Kalau sudah jelas dapat tanya nih. Iya, Pak. Siapa? Kan tadi mengenai itu kan sejarah di generasi milenial ya. Menurut Pak Ijo, kenapa sih generasi milenial yang sekarang? Kenapa sih sejarah itu harus mengikuti zaman sekarang, mengikuti jejak generasi milenial sekarang? Iya, Pak. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi. Karena kalau tidak mengikuti zaman, sejarah itu bisa ditelan oleh zaman itu sendiri. Ya. Jadi perkembangan zaman juga sebagai tuntutan untuk perkembangan sejarah, bahwa sejarah tidak boleh hanya sifat jadul, tapi juga harus berkembang sebagaimana masa sekarang, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, bagus ya. Terima kasih untuk semuanya ya yang telah bertanya. Dan semoga kalian mengerti apa yang Bapak ajarkan. Kita lanjutkan. Dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks ini ya, tantangan bagi kalian siswa-siswa Bapak adalah kemampuan membaca teks sejarah. Karena sejarah berhubungan dengan dokumen mengenai masa lampau, bukan hanya sekedar membaca, tetapi dapat mengetahui isi teks itu dengan baik. Pada tingkat tertinggi, pembacaan teks dapat mendatangkan kearifan. Kearifan itu bukan sesuatu yang menjala dari teks pada peserta didik, melainkan sesuatu yang berkembang pada peserta didik. Atas dasar pemikiran bahwa sejarah itu berperan penting, maka sejarah itu diajarkan kepada tingkat dasar sampai tingkat menengah atas, bahkan di perguruan tinggi sekalipun. Kedudukan yang terpenting dan strategis dalam membangun watak bangsa Indonesia merupakan fungsi yang tidak bisa diganti oleh mata pelajaran lainnya. Bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya nggak? Pak Ijo, ada yang bertanya nggak Pak Ijo? Ya, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kegiatan belajar mengajarnya hari ini ya. Ya, Pak. Tepuk tangan buat kita semua pada hari ini. Terima kasih ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang Orde Baru. Dan Bapak akan memberikan tugas pada kalian ya. Pak, minggu depan Bapak masuk Pak. Insya Allah Bapak minggu depan akan masuk ya. Dan saya akan masuk di minggu depan dengan pelajaran Orde Baru ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian untuk minggu depan dikumpulkannya. Ya. Ini untuk Pak Ijo, tolong nanti dibagikan ya soal-soalnya. Iya, Pak. Baik. Sebelum Bapak akhiri, ada lagi yang ingin bertanya atau tidak ini? Sebelum Bapak tutup, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Ya Pak, semoga Bapak sehat. Baik, terima kasih ya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.